warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman amiqa wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'azhīm wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, anak-anakku jamaah salat subuh yang dirahmati, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat badan kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah. Banyak juga kawan-kawan kita yang sehat lahir batinnya insyaallah begitu ya, tapi belum sempat bergabung. Tapi mungkin beliau ke masjid-masjid yang lain. Nah, mudah-mudahan satu saat bisa bergabung berjamaah duduk dalam satu masjid di tempat yang terbaik, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita niatkan bahwa duduknya kita di masjid, entah itu dalam kondisi mendengarkan, kondisi zikir, atau hanya sekedar duduk, nah, dihitung ibadah oleh Allah dengan niat kita i'tikaf. Jadi jangan lupa Bapak Ibu niatkan nawaitu an a'takifa. Aku niat duduk di masjid ini, berada di masjid Allah untuk niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa taqarruban, semata-mata niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah lillahi ta'ala. Jadi insyaallah dalam masjid kita menuai pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu. Tadi Pak Budi menyampaikan tema tentang birrul walidain. Ini momen memang biasanya kita menjadi sebuah tradisi, yaitu bulan setelah Ramadan Syawal, yaitu mungkin 4 hari sebelum Syawal, kemudian bisa seminggu, bisa setelah sholat Idnya, yaitu mulai kampung, pulang kampung ya. Pertanyaan yang paling sederhana, yang pulang kampung ternyata memang yang paling jujur jawabannya adalah karena orang tua. Kemudian yang nggak pulang kampung jawabannya hampir sama juga, karena orang tua. Apa bedanya? Yang pulang kampung karena orang tua masih ada, yang nggak pulang kampung karena orang tua nggak ada. Gitu.
apalagi yang mau lihat Ustaz. Ya karena orang tua kami udah tiada, kami ini udah yatim piatu. Berapa pun ya Pak? 80. Lebih dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua hari ini mungkin tidak semua kita menjadi orang tua atau belum jadi orang tua. Tapi yang pasti adalah hari ini kita adalah orang tua yang dididik, yang berstatus ganda, yaitu sebagai anak. Betul gak Pak? Berapapun umur kita hari ini, mau kepala 5 kah, mau kepala 6 kah, mau kepala 4 dan seterusnya, dihormati di kantor, dihargai di mana-mana, atau malah nggak dilirik orang gitu, tetap kita ini status yang melekat adalah sebagai anak. Orang tua belum tentu, tapi kalau anak pasti. Oleh karenanya, setiap kita yang sudah dikaruniai anak, udah dikaruniai keturunan. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau di pertengahan pengajian agak rada batuk dikit ya. Ini efek kebanyakan makan lontong sayur. Agak batuk dikit ya. Jadi anak kita sebagai anak, memang subhanallah, ketika kita jadi orang tua, apa yang kita dambakan Pak? Hari ini nih kita udah punya anak, ada yang bercucu, apa yang kita dambakan kira-kira? Bahwa di umur kita sekarang, anak-anak itu sayang ke kita, gitu Pak? Anak-anak itu perhatian ke kita. Anak-anak kita itu apa lagi? Menerima keadaan kita apa adanya. Anak-anak itu ikhlas merawat kita. Anak-anak itu mencintai kita. Anak-anak itu menatap matanya ke kita dengan penuh kasih dan sayang. Betul kan? Pasti di usia sekarang, jangankan Ustaz Akmal yang masih agak rada muda dikit perasaan ya, yang udah punya cucu dibelototin sama anak kita, cucunya ikut ngeliatin, sedih gak kira-kira? Pasti sedih. Apalagi manggil kita gak sopan, seenaknya WDW, gak ada toto kromonya, main bentak-bentakan. Walaupun YouTube itu ya, tapi banyak positifnya. Bahwa ada yang kita lihat nabuk orang tua, nendangin orang tuanya, nyuapinnya pakai emosi. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau ditanya nih kita masing-masing, pengen nggak begitu? Nggak pengen, ya, nggak pengen. Kalau misalnya ada pilihannya dari dulu, anakmu akan begini, bla bla bla, negatif semua, nanti kita bilang, ya Allah masukin lagi, balikin dia. Nggak usah kita punya anak. Nggak usah kita punya anak. Makanya doa-doa kita yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan anak-anak yang soleh. Siapa anak-anak yang soleh itu? Doa Nabi Ibrahim dilanjutkan, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku hamba-hamba Allah yang mampu menjaga melaksanakan sholatnya. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi faktor kesolehan seseorang bisa dilihat dari tahap yang paling dasar adalah sholat. Kalau kita mampu menjadikan anak-anak kita anak-anak yang rajin sholat, yang menjaga sholatnya,
istiqomah dengan sholatnya, apalagi tepat waktu dan ke masjid, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Beruntunglah Bapak dan Ibu, beruntunglah. Tapi kalau hari ini lidah lagi tajam, bangunnya susah luar biasa, disuruh sholat Allahu Akbar, apa langkah yang terbaik? Introspeksi diri, istighfar kepada Allah. Kita nasihatin melotot diri kita, dikasih hal-hal yang jangan baik-baik, ngeluhkan malah. Langkah terbaik kembali ke diri sendiri, introspeksi diri. Jangan-jangan kita juga begitu. Ya, Na'udzubillah. Jadi sederhana rumusnya, kalau kita pengen menjadi orang tua yang sukses, anak kita menghormati kita, birrul walidainnya jalan, menyayang kita apa adanya, mencintai kita insya Allah, tanpa dibuat-buat Pak insya Allah. Kita lakukan apa yang kita ke orang tua kita, dilihat oleh anak-anak tanpa kita ngomong, insya Allah itu akan berbalas kepada kita. Nah itu pasti. Tapi di depan anak kita berani bentak tuh ibu, berani bentak tuh ayah, dengan bangganya, ayah mau ditakutin sama kakekmu. Oh itu lagi ngomong ya. Oh Masya Allah, tunggu saatnya dirimu akan juga diperlakukan oleh anakmu sama. Jadi kata Rasulullah, isnani, ada dua hal yu'ajjuhumullahu fid dunya, dua dosa yang Allah langsung tunaikan gak sampai ke akhirat. Di dunia tunaikan. Kata sahabat, apa dia Rasul? Yang pertama adalah orang yang durhaka sama orang tua, dan yang kedua adalah berzina. Apa? Durhaka sama orang tua, uququl walidain, kemudian orang yang berzina. Mudah-mudahan keluarga kita dihindari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kenyataan. Bangga dulu karena wajah ganteng kemana-mana kita dipakai, tapi ada saatnya Allah jatuhkan dan sampai ke akhirat. Hebat ekonominya, bagus kehidupannya, Allah udah janji di dunia aja dan sampai ke akhirat Allah akan tampakkan akibat dosa itu. Apalagi durhaka sama orang tua. Enggak ada ceritanya dalam sejarah orang yang durhaka ke orang tua sukses. Enggak ada. Suksesnya hanya bersifat sementara. Titik-titik ada sementara. Setelah itu Allah cabut segala-galanya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya pasti saksi itu dulu pernah dulu durhaka sama orang tua. Ya. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama konsep kita adalah kita pengen jadi orang tua yang sukses, yang dihormati oleh anak, yang dicintai oleh anak, yang disayang oleh anak. Tapi hal yang pertama kita lakukan adalah yaitu lakukan hal yang sama ke orang tua kita. Insya Allah buah itu yang akan kita terima kelak dari anak-anak kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tambah tua, kira-kira tambah ganteng apa lagi? Ini nanyanya agak kurang ajar nih Bapak semuanya. Kan mau begitu harus kita tanya ya. Mohon maaf, Pak Ustaz, perasaan saya sih masih mengganteng aja benar. Tapi kita tetap nggak bisa dipungkiri, yang gagah kulit tadi kencang,
senyum mempesona, semuanya hebat. Kumis buat wow, hebat, ditakutin orang, disekali orang luar biasa. Kalau tambah tua kita tetap berkurang, betul nggak? Yang paling sangar kata cucunya, kakek lucu deh. Ya, nah, di kala itulah yang kita harapkan orang-orang yang di sekitar kita nerima apa adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ambil dari satu kisah dulu. Kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini CS sama Allah, sohibna. Nah, saking dekatnya apa? Wa kallama Allah Musa taklima. Allah dengan Musa itu Pak ngobrol. Kayak kita ketemu teman nih ngobrol. Di mana ngobrolnya? Di Bukit Tursina. Jadi kalau Nabi Musa pengen ngobrol sama Allah, naik ke Bukit Tursina ngobrolnya. Taklima itu ngobrol sempurna lagi. Jadi kayak saya tanya ke Pak Budi, lewat Budi kabarnya, alhamdulillah baik, anak sehat. Nah Musa sama Allah ngobrol tuh. Hanya Nabi Musa diberikan kemampuan ngobrol sama Allah. Suatu ketika Nabi Musa bertanya, saking udah akrabnya sama Allah, ya Allah, tapi nggak, walaupun akrab tapi sopan ya. Ada orang yang mungkin akrab kurang ajar, ya, saking dekat ini kurang ajar, cetak-cetak di kepala gitu ya. Akhirnya sopan, masya Allah, ya Allah, kasih kabar aku ya Allah, siapa kira-kira gerangan nanti temanku di surga? Nanya siapa yang menjadi sohibnya di surga? Kata Allah, dikasih tahu tuh, kamu datang di satu tempat di perkampungan. Ciri khasnya disebutin laki-laki yang sangat sederhana. Kamu cari tuh, turun dari Bukit Tursina, kemudian datang ke perkampungan, dicari tuh. Akhirnya ditemukan di satu perkampungan. Ini laki-laki dilihat tuh. Kalau di rumah di pekarangan nih, dilihat dari kejauhan kayak biasa aja, nggak ada istimewanya. Laki-laki muda, ya ganteng juga standar lah ya. Mungkin kayak Ustaz Akmal lah gitu ya. Nggak ganteng banget, nggak digigit banget juga gitu. Dilihat, kemudian ini laki-laki didatang oleh Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaca salam. Kemudian beliau izin. Nah ini ayat romonya. Bolehkah saya bertamu ke rumahmu? Laki-laki ini bilang silakan dengan senang hati. Masuklah ke rumahnya. Ini laki-laki juga enggak tahu kalau itu Nabi Musa. Enggak ngerti beliau. Kemudian tetap melanjutkan aktivitas. Kemudian duduklah Nabi Musa dalam rumahnya sambil melihat apa istimewanya laki-laki. Beberapa setelah itu, ini laki-laki datang membawa seekor babi gemuk cewek perempuan, dibawa dari kamar turun ke bawah, dimandiin lah, disampoin lah sampai wangi. Kaget Musa, ya dimandiin, habis dimandiin diciumin, dilapin, selesai, diciumin. Sampai diberikan bedak terbaik lah, parfumnya teroke, pokoknya luar biasa. Dan Musa, tunggu, tapi dilihatin aja, belum nanya. Selesai yang perempuan, babi perempuan, dimasukin ke dalam, dibawa lagi keluar satu lagi, babinya yang cowok laki-laki, lebih gede. Sama, dimandiin, dibersihin, disampoin, pokoknya dirapiin lah dengan luar biasanya. Habis itu dirapiin, dicium. Udah selesai, dimasukin lagi ke dalam. Bertanya Nabi Musa, ya Rajul, laki-laki, ma dinuk, apa agamamu? Dia bilang, dini tauhidun. Agamaku adalah agama tauhid, itu Islam. Kalau dalam agama tauhid nggak boleh merawat babi, apalagi sampai menciumnya. Wah, apa kata laki-laki ini? Wahai hamba Allah,
Dia nggak tahu urusan. Ketahuilah, babi yang pertama yang perempuan yang kumandikan, aku rawat dengan seluruh hati, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku cium dia. Itu adalah ibuku, ibunya. Dan babi kedua laki-laki yang gemuk, kumandikan, kuperlakukan dengan hal yang sama. Aku cium, aku peluk, dan itu adalah ayah. Dulu tuh Pak, zaman Nabi Musa, salah orang tua, kayak kita nih salah, berdosa kepada Allah, langsung jadi kayak babi, kontan gitu. Apa kata laki-laki ini? Ini laki-laki, ini ayah ibuku berdosa di hadapan Allah. Allah kutuk jadi babi. Dan aku sebagai anaknya, walaupun dia berdosa kepada Allah, itu urusan Allah dengan dirinya, tapi urusanku sebagai anak Allah menerima, mencintainya. Ini yang luar biasa. Itu yang kita harapkan dari ya. Kalau udah tua nanti, kulit dah keriput, makan dah susah, jalan dah susah, mata sudah mulai kabur. Yang kita harapkan anak-anak dulu yang kita papa, anak-anak yang dulu kita ajarkan berjalan, anak-anak yang kita pegang tangannya. Saat tua kita ingin mereka lah yang memegang lengan-lengan kita. Betul Pak? Insya Allah sudah begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya hari ini kalau orang tua kita ada depan mata kita, dan tua dia, rawatlah sepenuh hati. Jangan sia-siakan. Disitulah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah uang, penghasilan kita kasih ke orang tua, mungkin katakanlah kayak kami ini gaji 1 juta PNS, ada nggak dikasih Pak 1 juta ke orang tua? Hah? Bapak Ibu gaji 5 juta, 5 jutanya kasih ke orang tua? Ada? Sama kita, nggak ada. Ya, belum lagi istri. Nah ini nih, ya. Bendahara abadi, polwannya rumah. Ibu-ibu ada, ibu-ibu ya. Memang begitu. Enggak ada Pak. Kalaupun ada, seluruh penghasilan kita kasih ke orang tua. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li umman, aku ini punya ibu yang sudah tua renta ya Rasulullah. Aku punya ibu seorang tua renta. Wa aruddu ilaiha kasabi, seluruh penghasilanku kuberikan kepada ibu. Kemanapun aku gendong. Nah kita penghasilan belum semuanya kasih orang tua. Sekian persen insya Allah ya. Kemudian gendong orang tua. Udah berapa? Sama nih kan? Anda bapak udah pernah merasa digendong sama anak? Udah, masya Allah, beruntung Pak Allah ya. Ini lagi-lagi nyampaikan ke Rasulullah, semua penghasilan dikasih ke orang ibunya, digendong kemana-mana, nggak pernah bermuka masem ke dia, senyum. Nah kita kadang-kadang masya Allah, muka itu kalau ke tetangga manis banget, tapi kalau ke orang tua betul. Takut banget habis atau tidak. Ya. Nah apa kata ini sahabat? Faham kafifuha ya Rasulullah? Apakah aku sudah termasuk yang berbakti membalas jasanya ya Rasulullah? Dengan seluruh gaji dikasih ke ibunya, digendong kemana-mana, nggak pernah bermuka masam ke orang tua. Kata ini lagi-lagi, sudahkah aku membalas budi baiknya? Kalau jawaban kita gimana kira-kira? Sudah. Karena nggak sebanding sama kita. Apa kata Allah terjadi? La. Walau bizafrati wahidah. Belum sama sekali. Kakek di sana. Walima ya Rasulullah. Mengapa ya Rasulullah? Ternyata itu kuncinya. Li'annaha takhdumuka wa tuhibbu hayataka wa anta takhdumuha wa tuhibbu mautaha. Karena ibumu
merawatmu dengan penuh cinta kasih sayang, berharap agar engkau berumur panjang dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Sedangkan kamu merawat ibumu, merawat orang tuamu, berharapnya apa? Agar dia mati secepatnya. Coba kalau kita renungkan, ada benarnya. Sederhana gitu. Seolah kita ini laki-laki yang sabar, menerima tutur roda. Kalau anak kita sakit, anak sakit panas, lucu juga gini, masya Allah, anak-anak kita sakit, anak-anak kita pasti ngerasain. Apa kita bilang, ya Allah, cabutlah nyawa anakku, itu kan? Gak mungkin. Sekuat tenaga kita berusaha, mohon maaf, agar anak kita sehat, betul ya? Kita obati, masya Allah. Kalau bisa tuh, walaupun nggak boleh ya, nggak boleh, pindahkan penyakit anakku di diriku ya Allah, kan gitu. Begitu Pak ya. Tetapi ada nggak? Mungkin pernah kita dengar orang tua sudah tua memang di rumah. Kita sebagai tetangga ditanya sama kawan, Mbak, bagaimana kabar Mbak? Maksudnya orang tua kita. Nah jawabannya adalah, ya saya pasrah sama Allah yang terbaik. Apa maknanya kira-kira? Apa maknanya? Meninggal. Tidak pernah kita sebagai orang tua, saya pasrah sama Allah. Walaupun udah sakit parah ini anak, nggak pernah doanya ya Allah ambillah, enggak. Kalau bisa panjangkan umurnya ya Allah, gitu kan? Nah itu bedanya kita. Makanya patah kata Rasulullah, penghasilan yang sudah diberikan ke orang tua, apapun yang kita punya, ternyata belum membuat kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang tua berbahagialah yang hari dipanggil ayah, dipanggil bapak, dipanggil ibu, dipanggil mama, dipanggil umi dan abi. Masya Allah, ketika kita dipanggil orang tua, dipanggil ayah, lidah kita jadi tajam. Ibu-ibu lidahnya tajam. Setajam apa? Pisau. Setajam silet. Apa makna tajam itu? Kata-katanya bisa menjadi doa, dan kata-katanya pun bisa menjadi sumpah serapah. Oleh kata-katanya bisa mengantarkan anaknya bahagia, sukses dunia dan akhirat. Pun karena kata-katanya pula anaknya bisa sengsara dunia sampai ke akhir. Itulah tajamnya ketika kita sudah jadi ayah dan ibu. Satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini kan hebat. Siapa beliau? King of the king, raja. Nah kalau kayak kita ini Jokowi, ya Jokowi. Turun ke Gibran. Masya Allah. Padahal Allah ya. Ustaz nggak balik tuan, saya nggak balik tuan ya. Ini Nabi Sulaiman Pak, di atasnya Jokowi, raja di raja beliau. Tapi kelebihannya soleh, taat, dan punya pasukan bukan hanya manusia, yaitu jin. Jadi jin itu nak buah itu Pak beliau. Jadi Ifrit, mbahnya jin. Ada suruh-suruh kalau kita kan takut ya. Ya, kalau Nabi Sulaiman enggak. Ifrit dulu. Nah, gitu. Kemudian binatang buas menjadi balas tentaranya para jurid Sulaiman. Nah, satu ketika Allah berfirman kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, aku ingin menunjukkan satu hal kepadamu. Datanglah kamu ke pinggir pantai, karena ini merupakan wahyu dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mempersiapkan diri, datang bersama pasukannya.
termasuklah jin ifrit dengan bala tentaranya, kemudian termasuklah manusia perdana menterinya, termasuk hewan-hewan buas menemani perjalanan Nabi Sulaiman. Sampai di pinggir pantai, dilihat kanan kiri, apa kira-kira? Kok gak ada apa-apanya? Dilihat ke depan hanya lautan luas tak berbatas, kanan kiri gunung yang tinggi, indah memang luar biasa. Tapi apa kira-kira yang Allah itu tunjukkan? Kata Nabi Sulaiman, tapi pasti Allah pasti sesuatu. Nabi Sulaiman manggil Ifrit. Ifrit, sila. Ifrit kok tak nama dalam kuat kan bebas saja ya. Siap 86. Apa kata Ifrit? Apa yang Nabi Sulaiman? Nabi Allah. Kamu selami ini lautan sampai titik yang kamu bisa. Cari tahu, cari kabar, beritakan kepadaku. Kira-kira apa yang bisa kamu yang dapat di dasar lautan? Ifrit siap, langsung masuk ke lautan sampai ke titik penghabisan dan dia tak mampu lagi dan naik ke atas melapor diri. Nah Ifrit itu Pak, hebat Ifrit Pak. Bagaimana hebatnya Ifrit ini? Ketika Nabi Sulaiman mengadakan sayembara untuk siapa yang mampu memindahkan kerajaan Sabah, Ratu Bilqis, ratu cantik tuh, ya. Ya siapa yang mampu memindahkan Ratu Bilqis ke kerajaan Sabah? Ini Ifrit ngacung. Apa kata Ifrit? Ana atika bihi, aku akan memindahkan, kata Ifrit dengan sombong juga nih. Ya, kan kita agak sombong dikit ya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Surah An-Naml. Aku akan memindahkan Sulaiman kerajaan Sabah Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wah, keren gak Pak? Lama apa cepat? Cepat kan? Nah, katakanlah Nabi Sulaiman seberat amal 114 kilo, butuh waktu sedikit. Gitu. Tapi kalau kayak Pak Argo lebih cepat, karena beban lebih kurang kan? Ini Ifrit mampu memindahkan kerajaan Sabah itu Pak sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari penduduknya. Kan keren. Begitu hebatnya Ifrit itu. Ketika beliau menyelam ke dasar lautan, tidak namanya apa-apa. Lapor ke Nabi Sulaiman. Aku nggak bisa namanya apa-apa Nabi Sulaiman. Ke Nabi Sulaiman. Sudahlah kalau begitu. Dipanggil lagi Perdana Menteri beliau. Namanya Asif Barkhia. Siapa? Asif Barkhia ini manusia biasa, tapi hamba Allah yang soleh, orang yang hafal kitab Allah, pengamal, orang yang sangat tawadhu. Dipanggillah sama Sulaiman. Ya Asif, tolong bantu aku dengan doa. Temukan kira-kira apa yang Allah simpankan di dasar lautan. Siap Nabi Sulaiman. Asif Barkhia menengadahkan tangannya bermunajat kepada Allah. Setelah itu muncul kubah yang luar biasa. Nah Asif Barkhia ini Pak, bagaimana bandingnya dengan Ifrit? Ketika hal yang sama, sayembara siapa yang mampu memindahkan kerajaan Bilqis Sabah. Kalau tadi Ifrit mampu memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari penduduknya, kalau Asif Barkhia, ana atika bihi qabla ayatadda ilaika tarfuk. Aku ya Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Nah, itu orang-orang soleh bedanya begitu. Kalau Ifrit sombong, kalau soleh dengan izin Allah qabla, sebelum matamu berkedip. Cepetan lambat. Sebelum berkedip, Nabi Sulaiman berkedip, muncul langsung kerajaan Sabah. Itu hebat orang yang soleh, masya Allah. Berdoalah Asif Barkhia. Setelah berdoa muncul satu kubah yang luar biasa, berkilau indah. Kata Asif Barkhia, hanya ini yang bisa kutemukan dengan doa-doa wahai Nabi Sulaiman. Muncul ke permukaan dengan izin Allah. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah itu.
ternyata ditemukan seorang laki-laki bersujud kepada Allah. Laki-laki bersih, bajunya rapi, dalam kondisi bersujud. Kemudian Sulaiman mengajarkan salam. Karena salam Nabi Sulaiman disegerakan sujudnya. Ini sunnahnya luar biasa nih Pak. Kalau kita lagi sholat di rumah, ada orang yang mengetuk pintu, Assalamualaikum, udah batuk, udah ngasih kode, nggak kedengaran juga. Udah ngasih kalau kayak orang ngeden ya, udah ngasih kode, nggak kedengaran juga. Sholat kita cepatin dulu, atau batalkan dulu sholatnya. Ini sunnahnya. Nah sampai akhirnya Nabi Sulaiman bicara sama laki-laki, Masya Allah, kira-kira Anda ini siapa? Anda manusia atau malaikat atau jin? Kata laki-laki, saya adalah manusia biasa. Kenapa kok bisa Allah simpankan kamu di sini? Ternyata Bapak, ketika di masa hidup orang tuanya, ini laki-laki merawat seorang ibu yang lumpuh dan ayahnya wanita yang buta. Nah sang ibu sebelum ajal datang merenggut nyawa beliau bermunajat kepada Allah, berdoa. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur anakku ini ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu. Apa doanya? Panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepada-Mu. Sang ibu wafat. Setelah beberapa saat setelah itu, sang ayah pun menyusul. Kemudian sang ayah pun karena dilawat oleh anaknya, Masya Allah luar biasa, sang ayah pun bermunajat kepada Allah sebelum wafat, melanjutkan doa sang ibu. Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepada-Mu dan simpankan dia, jaga dia ya Allah dari setan sekalipun. Wah, doanya tuh. Sehingga laki-laki ketika masa berkabunglah, bersedihlah. Orang tua meninggal pasti sedih Pak ya. Berjalan di pantai dengan izin Allah ditarik. Melalui malaikatnya Allah disimpankan di dasar lautan di kukuhan. Sehingga ketika Ifrit mencari, ingin menemukan, nggak ketemu. Kenapa? Karena doa sang ayah. Simpankan dia, jaga dia, bahkan dari bangsa jin dan setan sekalipun. Ifrit nggak ketemu. Siapa yang menemukan? Asif Barkhia dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, begitu tajamlah kata-kata di lidah ketika kita menjadi seorang ayah, ketika ibu menjadi seorang ibu. Kata-kata kita diumbar dengan kebaikan, maka menjadi doa bagi anak-anak kita. Tapi kalau kata-kata kita sumpah serapah mendoakan yang jelek, maka itu pun akan menjadi doa yang jelek bagi dia. Oleh karenanya semarah-marahnya kita ini, waduh kok ini keselnya luar biasa gitu. Cubit-cubitlah. Kalau dipukul pakai rotan gak apa-apa. Ya pukulnya begitu sayang dengan kepala ya. Ya. Pukullah, cubitlah gak apa-apa. Tapi doakan dia. Mudah-mudahan kamu bahagia. Hijau, biru kulit setelah itu ya. Tapi doa kita itu. Jangan sampai nauzubillah marah ke anak, emosi, nggak karu-karuan, mati lu jalan, tabrak. Nggak bakal kamu punya anak, nauzubillah. Jadi ada pernah bilang ke saya pernah salah Ustaz. Pernah doa gitu Pak, saking marahnya waktu itu. Tapi kan menyesal kayak itu. Saya bilang hanya bilang apa? Istighfar. Allah yang Maha Pengampun. Nah kita hari ini, mari kita jadikan lidah-lidah kita, bahkan berpikir kita, jangankan yang tertutur, yang terlintas berpikiran menjadi doa-doa anak kita. Ada satu kisah tuh lagi, tapi kayaknya udah mau tentang ya. Nah jadi dua kisah. Yang terakhir sebenarnya kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Nah kita ini sebelum jam 6, kenapa beri nanti jam 6? Benar-benar ketemu nih. Ya. Uwais Al-Qarni itu Pak tinggalnya di Yaman. Apa kehebatannya? Yang nggak pernah kita lakukan
termasuk usaha amal. Usaha amal bawa badannya susah, apalagi gendong orang tua. Aduh, subhanallah, luar biasa ya Pak ya. Uwais Al-Qarni ini laki-laki miskin, kerjaan cuma membala kambing rumah, tapi merawat ibunya yang sudah tua renta. Ibunya itu lumpuh, tinggal hidup satu masa sama Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Kalau satu masa ketemu, namanya apa? Sahabat. Tapi beliau satu masa, tapi nggak ketemu. Udah pernah pengen ketemu ke Madinah, Rasul nggak ada. Jadi nggak bisa sahabat. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Apa kelebihan beliau yang nggak mampu kita laksanakan? Ibunya bilang sebelum ibu meninggal, Uwais, ibu pengen banget ke Mekah, berhaji ke Baitullah. Yaman dengan Mekah, kalau kita lihat di Google, itu jaraknya 1119 kilo sampai 1125 kilo. Jadi kalau dibentangin dari titiknya Ciborkotri, Riau kayak Pak ya, Pekanbaru gitu ya, jalan kaki itu. Beliau apa usahanya? Dibelilah domba kecil, dirawat, taruh kandangnya di bukit, digendong tiap hari. Kalau kita semasa Pak sama Uwais Al-Qarni, jangan-jangan kita termasuk orang yang ngetawain kayaknya. Oh gila tuh Uwais, ya. Karena digendong terus, pagi digendong, diantarin, balik lagi digendong, ya. Begitu sampai ini kambing dombanya beratnya seberat usaha amal 100. Lumayan tuh Pak. Bayangkan segini digendong nih. Masya Allah. Digendong tuh Pak. Sampai akhirnya orang baru sadar saat musim haji, dia gendong ibunya dari Yaman Hadramaut ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada orang yang berhaji naik sepeda sendiri, masih kalah dengan Uwais Al-Qarni. Kalau ada yang berhaji jalan kaki, masih kalah dengan Al-Qarni. Kenapa? Dia jalan kaki, tapi gendong ibunya. Kayak gitu ya. Nah kita gak ada apa-apanya, gendong ibu juga belum. Jangankan ke Mekah, kamar mandinya belum. Aduh sebab. Sampai akhirnya di Mekah Al-Mukarramah, ketika tawaf, ini Uwais berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu ya Allah. Ibunya menetes air mata. Bagaimana dengan dirimu, hai Uwais anakku? Apa kata Uwais? Ya ibu, apa nih? Bagiku cukup doa ibu yang mengantarkanku ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan amal yang hebat aja Pak, bakti kepada orang tua. Bahkan kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab ketika menjadi pimpinan, ketika datang jamaah dari Yaman, tanya, ada namanya Uwais Al-Qarni, tandanya ada penyakit dulu, penyakit sopok, apa penyakit belang ya. Nah, ada penanda di akhirnya dia sehat, tapi di tangannya ada tanda itu. Cari tahu, minta istighfarnya, mintakan ampun dari mulutnya untukmu. Kata Rasulullah ke Umar bin Khattab. Rasulullah yang nyuruh, laki-laki biasa. Ternyata ini laki-laki karena doa orang tuanya, baktinya dia ternyata makhluk Allah yang sangat terkenal di langit, tapi nggak dikenal di bumi. Maka ketika dia meninggal, kaget orang-orang tuh, mau dikafani, mau dimandikan, udah datang orang seragam putih. Mau dikafani sama, mau disolatkan sama, mau diantar dimakamkan sama. Ternyata itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirim langsung mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan hari ini kita walaupun sudah tua tetap jadi anak bagi orang tua kita yang berbakti kepadanya. Dengan itu pula lah kita berharap kelak kita meninggalkan generasi putra-putri yang soleh dan soleha, yang suatu saat
akan duduk di musyawarah kita, membacakan istighfar kepada kita, berkirim Al-Fatihah. Walaupun jasad ayahnya telah tiada, kembali ke bumi, jasad bundanya telah tiada, kembali ke bumi, tapi dia tetap datang ke makamnya, karena di situ pernah ada jasad yang merawatnya dengan penuh cinta karena Allah. Dan insya Allah Allah karuniakan kita generasi yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pas jam berapa beliau 1 menit. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh kita tentang birrul walidain sudah ada manfaatnya. Barangkali ada yang perlu ditambahkan, muzakarah kita, informasi, Allah silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon contoh gitulah. Iya. Bagaimana cara mungkin kita semua jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak semua ini menginginkan suatu contoh cara mengirim Al-Fatihah kepada orang tua kita. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana contoh cara mengirim Al-Fatihah? Bagaimana contoh cara mengirimkan istighfar? Bagaimana contoh cara kita menjadikan wasilah rawasulan Rasulullah untuk orang tua kita? Begitu contohnya ya. Dan bagaimana contohnya kalau kita bersedekah untuk orang tua kita? Masya Allah luar biasa. Jadi pertanyaan itu saya landaskan, yakin nggak Pak Ustaz sampai? Kalau saya meyakini akan sampai. Nah, jadi kalau kita berseloroh, kalau percaya coba Bapak mati, saya kirimkan. Kalau nggak nyampe balik lagi. Ya. Jadi Pak, kalau iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau udah mati anak Adam, maksud kita nih terputus segala amalnya, betul kan? Karena nggak bisa berbuat lagi udah. Karena berbuat itu semasa hidup. Tapi ada 3 yang abadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kita ambil yang terakhir, anak yang soleh. Anak yang soleh bisa menjadi wasilah pahala yang selalu didapati oleh kedua orang tua dan kita insya Allah bila dia selalu mendoakan kita dengan doa-doa. Apa contohnya? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia tahu itu doa orang tua, tapi dia nggak paham maknanya sampai. Bagaimana kalau caranya Pak Ustaz saya untuk mengirim Al-Fatihah? Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Apa contohnya? Allah Maha tahu dengan bahasa kita. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, berikan berkahnya kepada ibu saya, berikan berkahnya ke ayah saya. Cukup sampai. Kalau mau dilengkapi, bertawassul ke Rasulullah dengan adab berdoa, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi khususan li abi wa ummi. Sebutlah orang tua kita. Al-Fatihah sampai. Ya. Bapak Ibu datang ke masjid pagi-pagi ingin bersedekah untuk orang tua. Ingin sedekah. Menterlafuzkan bagus. Enggak, karakternya dituturkan. Nawaitu, aku niatkan sedekah ini ya Allah untuk ayahku. Bagus. Tapi Bapak Ibu langsung masukkan di hati, tersimpan dari rumah. Sampaikan. Ya. Jadi oleh karenanya kalau kita punya rezeki Bapak Ibu yang tadi di awal, kenapa nggak pulang kampung? Karena orang tua udah nggak ada. Pulang kampung lah. Hari itu Bapak Ibu pulang kampung ingin mengajarkan ke anak-anak. Nah,
Suatu saat ayahmu akan begini. Nah, suatu saat ibumu akan begini. Akan tindih oleh tanah, akan habis oleh tanah. Maka yang kita dambakan kan, anak-anak kita di atas makam kita duduk di situ, dibacakan Al-Fatihah, dia ngaji dan berdoa. Masya Allah. Ustaz, itu kan bid'ah. Mana kata ada bid'ah? Rasulullah aja menancapkan satu batang pelepah aja. Dengan pelepah itu, ini orang kurang azab kuburnya, apalagi sang anak berdoa. Ya, jadi sedih, pasti sedih kalau kita meninggalkan generasi anak-anak setelah kita seperti bangkai, nggak pernah dikenal. Jangan buru-buru dia berdoa apa? Ingat juga. Nauzubillah semua. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Ya. Semoga Allah melapangkan seluruh kebaikan kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh. Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi anak-anak kita lebih baik. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Azimiyah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah rahmati kita. Kalau ada salah baca ayat, kita bersifat wallahu fi dzalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.